Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya sudah hadir Bapak Dr. Dikson Yunus, MPA, Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita diskusi ringan. Ya. Kita bincang-bincang ringan soal kampus Universitas Gorontalo. Tentu di tengah pandemi COVID ini kita tidak bisa menghindari bahwa dalam pengembangan kampus tentu ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang kemudian itu menjadi kendala kita bersama. Ya. Begitu. Sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, tentu Bapak punya kiat-kiat untuk bagaimana kampus Universitas Gorontalo ini bisa lebih eksis walaupun ada di tengah-tengah pandemi COVID. Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Ya, terima kasih. Pak Dekan, informasi kemarin kita itu di Gorontalo itu kasus itu meningkat. Iya, cenderung meningkat. Ya, meningkat. Kalau tidak salah itu sudah mencapai kurang lebih 100 lebih ya, positif ya kasus corona. Jadi semenjak PSBB ini dilaksanakan, diimplementasikan, ini kecenderungan COVID ini semakin hari semakin jadi meningkat. Statistiknya makin naik. Semakin naik. Padahal PSBB makin diperketat, diperpanjang. Nah, ini juga yang menjadi problem. Nah, bagi kami di Universitas Gorontalo ini tidak akan menjadi kendala. Karena walaupun COVID ini mengalami peningkatan, eksistensi Universitas Gorontalo tetap harus berjalan karena sekali lagi lembaga ini fungsinya adalah memberikan layanan kepada mahasiswa. Sebagai lembaga yang memberikan layanan kepada mahasiswa, tentunya ini juga aspek layanan juga perlu ditingkatkan, ya. Termasuk juga kerjasama dan kemahasiswaan. Nah, sekarang ini pelayanan mahasiswa baru atau pendaftaran mahasiswa baru ini, Pak Dekan, itu yang saya kira menjadi kendala kita bersama karena menjaring mahasiswa baru di tengah-tengah COVID ini menjadi tantangan bagi kita. Mungkin ada strategi, ada kiat-kiat tertentu sehingga mahasiswa itu tetap bisa kita jaring. Ya, kita sudah menerapkan sistem pendaftaran mahasiswa itu secara online. Oh ya, online. Ya, secara online. Alhamdulillah ini sampai dengan kemarin tanggal 10 ya Juni itu yang sudah melakukan respon dan registrasi secara online itu sejumlah 866 mahasiswa. Wow. Ya. Jadi secara online antusiasme mahasiswa baru cukup baik. Ya, cukup baik ya. Sebenarnya kalau jika dibandingkan pada proses penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan-bulan ke-6 ini atau bulan Juni ini sebenarnya progresnya tidak terlalu banyak. Dengan menggunakan sistem online ini, maka respon masyarakat itu tentu kan terbuka, ya. Ada hambatan-hambatan, tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa di dalam pendaftaran online itu. Kesiapan kampus sendiri mungkin bagaimana? Ya, memang ada hambatan seperti mereka itu melakukan registrasi. Nah, sekarang itu kita menggunakan layanan one day one service. 1 hari mendaftar dan jadi mahasiswa baru. Jadi ketika mereka datang itu langsung terlayani sampai dengan mereka meyakini bahwa mereka itu memang benar-benar sudah diterima atau bagaimana? Iya, apalagi dengan menggunakan sistem online, mereka cukup membuka alaman websitenya Universitas Gorontalo, mereka mengisi formulir secara online, kemudian kita respon, kita lakukan diskusi secara singkat, kemudian mereka bisa melakukan registrasi. Artinya mereka kita terima dan melakukan registrasi, dan itu dilakukan 1 hari. 1 hari itu pun tidak hanya butuh hanya butuh 10 menit lah paling lama. Jadi artinya durasi waktu untuk layanan itu juga menjadi perhatian kampus. Begitu. Ya baik. Kalau begitu saya mau ke
pembicaraan berikut soal kerjasama. Ya. Saya kira membangun kerjasama itu menjadi keharusan bagi kita untuk supaya kampus ini tetap diterima di tengah masyarakat. Mungkin bisa disampaikan bahwa seperti apa mungkin kerjasama Universitas Gorontalo dengan institusi-institusi di luar. Ya, alhamdulillah kita kerjasama kita dalam negeri maupun luar negeri itu sudah banyak terjadi, sudah terjalin. Ya. Untuk luar negeri itu kita sudah dengan UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian ada Universitas Asia dari Taiwan. Ya, kemudian ini juga kita sedang menjajaki dengan salah satu perguruan tinggi di Australia, Queensland. Ya, saya sendiri sudah pernah ke sana dan alhamdulillah mereka merespon. Nah, MOU atau kerjasama ini dengan 2 perguruan tinggi luar negeri itu sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Ya, salah satu yang paling dilakukan itu di masa pandemik ini adalah melakukan publikasi bersama. Oh, ini penulisan jurnal bersama. Ya, penulisan bersama. Saya kira bagus sekali itu. Ya, kemudian perlu ditingkatkan. Ya, betul. Dan itu mendapat respon dari pihak kampus di luar negeri dan juga dari teman-teman dosen yang ada di UG itu juga sangat merespon. Kemudian juga dengan kerjasama dengan dalam negeri, termasuk dengan universitas nomor 1 di Indonesia, Pak, UGM. Ya. Ini tanggal 26 ini kita akan melakukan kerjasama KKN kolaboratif dengan pemerintah daerah. Ya, jadi ada UGM, ada Pemda Kabupaten Gorontalo dan beberapa kampus yang ada di Gorontalo. Ya, insya Allah kita akan melaksanakan KKN ini atau KKN saya pikir bersama. Sudah beberapa kali kita pernah melakukan itu. Ada pernah juga KKN kebangsaan. Ya, itu. Ya. Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Jadi Universitas Gorontalo itu melekat barangkali dalam ingatan mereka sehingga bisa terus diajak. Ya, bisa terus. Ya. Dan bukan cuma saja KKN, Pak Dekan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan seperti riset bersama. Kemudian tujuan riset tadi itu dalam rangka untuk membangun pemahaman, pikiran, gagasan mungkin. Iya, terutama riset-riset itu berkenaan dengan persoalan yang ada di Gorontalo atau yang di Kabupaten Gorontalo, misalkan persoalan daerah. Ya, persoalan misalkan persoalan tentang lingkungan, persoalan tentang kapasitas pemerintah daerah dan lain sebagainya. Menarik. Menarik saya kira itu. Kalau kerjasama tadi mungkin bisa kita diskusikan lanjut, tetapi yang menarik bagi saya sekarang adalah bidang kemahasiswaan. Tentu elemen kemahasiswaan ini tidak lepas dari alumni, begitu, alumni dan mahasiswa itu sendiri. Nah, kita kan mendapat beasiswa bidik misi. Mungkin Pak Wakil Rektor bisa menjelaskan bagaimana bidik misi yang kita terima dan kemudian beasiswa lain yang juga diperuntukkan untuk mahasiswa Universitas Gorontalo. Ya, ini karena proses pembelajaran di Universitas Gorontalo itu dari tahun ke tahun sudah semakin baik sehingga mendapat perhatian dari berbagai instansi pemerintah, termasuk swasta. Buktinya kita dipercayakan untuk mengelola beasiswa bidik misi. Jadi bidik misi ini sudah masuk tahun keempat kita mengelola ini dan setiap tahun itu mengalami peningkatan. Dan tahun ini target kita itu kurang lebih minimal kita dapat 100 mahasiswa untuk bidik misi. Ya, tentu ini tidak lepas dari sosok pembina yayasan kita, Pak Dr. Rustam Akili. Saya berterima kasih karena sejauh ini ada perhatian yang porsinya lebih besar ke kita. Ya, tadi soal bidik misi, mungkin ada beasiswa yang lain? Iya, ada BI. Alhamdulillah BI ini Bank Indonesia. Ya. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun pertama dan insya Allah akan berlanjut lagi seterusnya. Ya. Selain itu juga ada beasiswa dari pemerintah daerah, dari Kabupaten Bone Bolango, dari pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan ini juga berkat alumni kita, Pak Dekan. Betul.
Kalau saya petakan, alumni-alumni kita ini banyak yang memegang posisi-posisi penting di pemerintahan maupun di swasta, sehingga kita agak mudah untuk melakukan pendekatan sehingga banyak bantuan-bantuan yang kami dapatkan melalui jalur alumni tadi ini. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir, tentu saya dan Bapak punya harapan ke depan. Mungkin ada harapan-harapan yang bisa lebih kita wujudkan ini sebagai sebuah mimpi. Mungkin hari kedepannya bisa kita realisasi. Mungkin ada harapan-harapan apa yang bisa kemudian? Ya, pertama terkait dengan kerjasama. Kami sudah punya rencana dan itu sudah disetujui oleh salah satu anggota DPR RI. Anggota DPR, Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel, insya Allah beliau akan membantu Universitas Gorontalo dalam membangun lab terpadu pertanian yang terbesar di Provinsi Gorontalo, dan itu bisa digunakan oleh semua perguruan tinggi, bahkan juga oleh instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan itu. Baik, saya kira diskusi singkat kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama dan khusus untuk masyarakat Gorontalo. Terima kasih Pak waktunya, sudah hadir memenuhi undangan kami untuk bicara-bicara tentang perkembangan kampus, dan saya Fahri menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita bisa berjumpa di kesempatan dan waktu yang lain. Saya kira itu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.